Saya Vicenza Kirusara Ananta dengan NIM 21711. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan siapa Fransiskus Assisi menurut saya. Ketika saya mengingat Fransiskus, saya mengingat damai. Damai Santo Fransiskus adalah damai Kristus. Pribadi Fransiskus dari Assisi adalah seorang yang dalam hidupnya menunjukkan pencinta damai. Ia menciptakan perdamaian terutama dengan dirinya sendiri. Fransiskus amat sederhana dalam mewartakan perdamaian. Modal yang dimiliki Fransiskus hanyalah jiwa sukacita, damai, dan sederhana. Hidup dan tingkah laku Fransiskus bersumber kepada Allah. Allah itu nampak jelas dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu menjadi teladan bagi Fransiskus untuk bersikap dan bertindak. Cara Fransiskus memandang alam semesta adalah dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan kembali kepadanya pula, dan semua adalah sesama ciptaan, maka mereka adalah bersaudara. Penghayatan persaudaraan Fransiskus tidaklah terbatas pada manusia saja. Seluruh isi alam ciptaan ini adalah bersaudara satu sama lain. Santo Fransiskus dari Assisi menjadi saksi akan perlunya rasa hormat kepada semua yang Allah telah ciptakan dan sebagaimana Ia telah ciptakan itu, tanpa memanipulasi dan menghancurkan ciptaan, melainkan untuk membantu itu tumbuh untuk menjadi lebih indah dan lebih merupai apa yang Allah telah ciptakan itu demikian adanya. Fransiskus seorang yang kaya, namun ia tidak takut untuk melepaskan kekayaan itu. Ia tidak takut dihina karena dipandang bodoh oleh sesamanya, karena kecintaannya pada Tuhan dan sesama melebihi segalanya, bahkan harta serta kedua orang tuanya sendiri. Ia rela untuk mengabdikan hidupnya bagi Tuhan di tengah masyarakat. Sepanjang hidupnya, Fransiskus terkenal akan kesucian dan keteladanan hidup miskinnya. Dari kisah hidup Santo Fransiskus Assisi ini, kita belajar bahwa segala kekayaan kita yang ada di dunia ini hanyalah pemberian dari Allah yang nantinya kita gunakan untuk membantu sesama kita yang lebih membutuhkan. Fransiskus mengajarkan pada kita untuk tidak terjebak pada harta materi saja, namun lebih dari itu, kita diajak olehnya untuk mencari harta abadi yang dijanjikan oleh Yesus yang tidak akan rusak. Untuk menjadi orang kudus tidaklah mustahil bagi kita pada zaman ini, asal perbuatan kita berguna serta menyelamatkan orang banyak. Melayani sesama melalui banyak cara dan dengan caranya masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk meringankan penderitaan sesama sesekecil apapun tindakan kita itu? Perlu kita sadari bahwa tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Orang menjadi miskin karena berfoya-foya dan bersenang-senang. Marilah kita berbagi kasih dengan sesama seperti yang telah diteladankan oleh Santo Fransiskus Assisi dan Yesus sendiri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Berkah dalam.